Pengenalan. Buku ini merupakan salah satu daripada siri penerbitan tentang bangsa-bangsa di Asia Tenggara dan sekitarnya. Siri penerbitan ini dimaksudkan sebagai usaha memahami lebih jauh kebudayaan, sejarah, politik dan perubahan bangsa-bangsa yang hidup bertetangga dengan kita, yang selama ini terlepas daripada perhatian. Kesibukan mengejar ketinggalan daripada bangsa-bangsa maju justru tidak menyisihkan perhatian kepada bangsa-bangsa yang setaraf dan senasib. Sementara siri penerbitan ini ditaja oleh The Toyota Foundation yang juga melakukan hal yang sama di negara-negara lain di bawah program Know Our Neighbors, namun tentu saja diharapkan agar bukan yayasan itu yang akan mengambil manfaat daripada penerbitan ini, melainkan bangsa-bangsa yang bersangkutan itu sendiri, memberi penghargaan kepada yayasan itu. Penerbit. Pendahuluan. Buku ini coba menganalisis asal-usul dan fungsi mitos tentang pribumi yang malas, dari abad ke-16 hingga abad ke-20 di Malaysia, Filipina dan Indonesia. Pendekatan metodologisnya adalah melalui sosiologi pengetahuan. Fungsi mitos sebagai unsur yang penting dalam ideologi kolonial digambarkan dengan mengambil contoh-contoh sejarah dan sosiologi. Dua konsep yang secara konsisten digunakan di sini perlu penjelasan, yakni ideologi dan kapitalisme kolonial. Suatu kerancuan telah muncul berkenaan dengan definisi ideologi khususnya di Amerika Syarikat. Suatu kerancuan yang sebahagian diakibatkan oleh banyak gejala yang harus dimasukkan ke dalam definisi tersebut, dan sebahagian oleh logik yang rancu daripada beberapa pihak yang coba mendefinisikannya. Tanpa melibatkan diri dalam perbincangan tersebut, kita hanya sekadar akan menunjukkan bagaimana kita mendefinisikan istilah tersebut di sini. Pilihan kita tentang arti tidaklah sembarangan atau sekadar mencari yang mudah. Terlalu mengandalkan konsep Mannheim tentang ideologi, berarti mewakili dunia pemikiran yang telah menjadi ciri falsafah politik kolonialisme dalam konteks Asia. Ini mewakili suatu kenyataan objektif, ideologi kolonialisme. Dalam rangka buku ini, ideologi adalah suatu sistem anutan yang dicirikan oleh sifat-sifat seperti yang berikut. A. Untuk mencari bukti suatu tata sosial, ekonomi dan politik tertentu. B. Dalam usaha ini, sistem membelokkan bahagian daripada kenyataan sosial yang kelihatan tidak sesuai dengan anggapan yang utama. C. Sistem wujud terutama dalam bentuk isi pikiran yang tampak, berbeza daripada isinya yang tersembunyi. D. Bersifat berwibawa. E. Mewakili kepentingan kelompok tertentu. F. Ketika berkuasa sistem mencipta kesadaran palsu bagi kelompok yang diwakili dan kelompok yang dikuasainya. G. Dapat mengambil idea daripada sebarang sumber ilmu, agama, kebudayaan, ekonomi, sejarah, dan sebagainya. H. Muncul daripada berbagai-bagai kepentingan yang bertentangan daripada berbagai-bagai kelompok, dalam suatu masyarakat dengan pembahagian kerja dan kelas sosial yang tegas. Dan I. Gagasan utama pada akhirnya, sebahagian besar ditentukan oleh pola pengeluaran menurut waktu dan tempat tertentu. Ada ideologi daripada kelompok yang berkuasa dan ideologi daripada kelompok yang dikuasai. Yang disebut Mannheim sebagai ideologi mutlak dan ideologi khusus. Walaupun kajian tentang berbagai-bagai ideologi telah mempengaruhi sejumlah analisis dan kategori. Di sini kita akan mengklasifikasikannya menjadi 4 kelompok utama: ideologi konservatif, ideologi reformasi, ideologi revolusioner, dan ideologi tandingan. Untuk maksud buku ini, kiranya cukup dengan menggunakan klasifikasi tersebut. Dalam perwujudan sejarah yang empiris, ideologi kolonial memanfaatkan gagasan tentang pribumi malas untuk membenarkan amalan penindasan dan ketidakadilan dalam mobilisasi tenaga kerja di negeri jajahannya.
Ia menggambarkan citra negatif tentang pribumi dan masyarakat mereka untuk membenarkan dan mencari alasan penaklukan dan penguasaan Eropa terhadap wilayah tersebut. Ia juga memesongkan unsur-unsur kenyataan sosial dan manusia ini untuk menjamin bentuk ideologi yang sesuai dengan keperluan mereka. Rangkuman pikiran yang disusun untuk membentuk gambaran tentang masyarakat pribumi akan ditunjukkan dalam bab-bab selanjutnya. Kapitalisme kolonial pula dicirikan oleh sifat-sifat berikut. A. Penguasaan yang menonjol dan pengerahan modal oleh kekuatan ekonomi asing. B. Penguasaan terhadap jajahan oleh suatu pemerintahan yang dijalankan oleh kelompok kekuatan asing yang bertindak menurut kepentingannya sendiri. C. Tingkat yang tertinggi daripada unsur perdagangan dan industri, ditangani oleh komuniti penguasa asing. D. Arah perdagangan ekspor dan impor negara disesuaikan dengan kepentingan penguasa asing. C. Lebih condong terhadap pola pengeluaran pertanian daripada terhadap perusahaan. F. Pengembangan keterampilan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat sedikit. G. Organisasi pengeluaran melibatkan tenaga kerja setengah bebas. H. Ketiadaan kesatuan sekerja atau organisasi buruh untuk melakukan tindakan pemerasan. I. Sebahagian besar penduduk tidak terlibat langsung dengan perusahaan kapitalis. Dan J. Berlakunya seperangkat pertentangan dalam masyarakat jajahan yang diterangkan dengan istilah dualisme. Tempo efektif kapitalisme kolonial, dalam buku ini, meliputi abad ke-18 dan ke-19 dan pertengahan pertama abad ke-20. Memang tidak mungkin untuk menyusun suatu benteng yang ketat daripada serangan kapitalisme kolonial, namun cukup bagi kita mengatakan bahwa pada abad ke-18 di Malaysia, Filipina dan Indonesia, kekuatan kapitalisme kolonial berakar dengan kuat. Dalam tempoh tersebut banyak perubahan yang terjadi di dalam struktur masyarakat pribumi. Tentang kapitalisme sendiri, istilah tersebut tidak mudah diberi definisi. Dengan mengutip Weber, Sombart menulis bahwa organisasi kapitalis modern adalah suatu kosmos yang sangat besar, yang di dalamnya satuan manusia dilahirkan. Sebagaimana penulis-penulis yang lain sebelum dan sesudahnya, Sombart memisahkan semangat kapitalisme daripada hiasan-hiasan kelembagaannya. Penggunaan modal itu sendiri bukan kapitalisme, karena kapitalisme adalah sistem ekonomi yang dihubungkan dengan suatu pandangan yang tertentu. Dicirikan dengan gambaran seperti yang berikut. A. Tujuan dan sasaran akhir kegiatan ekonomi ialah penambahan kekayaan sehingga menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. B. Uang menjadi ukuran pokok kekayaan. C. Modal, sebagai sumber meningkatkan kekayaan harus ditingkatkan secara terus-menerus. D. Batas tambahan keuntungan ini harus dikembangkan terus. E. Nilai-nilai yang bukan ekonomi yang lain kurang diutamakan demi kepentingan keuntungan. F. Metode-metode yang rasional digunakan dan dirancang dalam usaha menghasilkan kekayaan dan keuntungan. G. Organisasi yang dilibatkan dalam penguasaan kapitalis harus bebas daripada penguasaan umum. H. Para pemilik dan pengurus kapitalis adalah sekelompok kecil. I. Nilai komoditinya ditentukan oleh pasar. J. Modal dianggap lebih penting daripada tenaga kerja dalam penagihan keuntungan. K. Ada pengakuan hak kelompok yang berbeza untuk bersaing dalam pengeluaran dan penjualan komoditi yang dianggap sebagai sumber kekayaan dan keuntungan. L. Peranan pemodal diakui. M. Ada pilihan bebas untuk mengambil bahagian dalam bidang ekonomi. Dan N. Ada pemilikan pribadi terhadap alat-alat pengeluaran. Sekiranya suatu sistem dikuasai oleh ciri-ciri tersebut, maka dikatakan ciri kapitalis. Faktor-faktor lain yang menyertai perkembangan kapitalisme di Eropa Barat seperti perluasan industri, sistem perbankan,
pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi dan penerapannya untuk mencipta keuntungan, merupakan beberapa bahagian daripada fenomena sejarah kapitalisme, yang meskipun tidak dibicarakan secara tegas, termasuk dalam saripatinya. Hal-hal tersebut merupakan cara dan hasil daripada kapitalisme. Perbezaan antara kedua-dua masalah itu diungkap oleh banyak peneliti. Tentang ciri kapitalisme, Weber menekankan pengejaran keuntungan, yang senantiasa diperbaharui dengan berbagai-bagai cara oleh perusahaan kapitalis secara terus-menerus dan rasional. Dorongan terhadap pendapatan, menurutnya, pengejaran pendapatan, uang dan sebanyak mungkin uang, tidak ada kaitannya dengan kapitalisme. Dorongan ini ada dan telah terjadi di kalangan pelayan, doktor, pelatih, seniman, pelacur, pegawai yang tidak jujur, tentara, bangsawan dan pengemis. Seseorang boleh sahaja mengatakan bahwa hal ini lumrah bagi segala jenis dan keadaan manusia sepanjang masa dan dalam semua negara di dunia, yang kemungkinan objektif untuk itu ada atau diberi. Hal ini seharusnya diajar sejak awal di dalam sejarah kebudayaan bahwa gagasan mudah tentang kapitalisme harus dihentikan sama sekali. Keserakahan akan pendapatan yang tidak terbatas, tidak sedikit pun serupa dengan kapitalisme dan juga dengan semangatnya. Kapitalisme bahkan dianggap serupa dengan pengendalian, atau paling tidak sifat yang rasional daripada dorongan yang tidak rasional ini. Tetapi kapitalisme serupa dengan pengejaran keuntungan, dan keuntungan yang selamanya diperbaharui, dengan berbagai-bagai cara secara terus-menerus dan rasional oleh perusahaan yang berasalkan unsur kapitalis. Baginya harus demikian. Dalam sesuatu tata masyarakat yang sama sekali bersifat kapitalis, perusahaan kapitalis individu yang tidak dapat memanfaatkan kesempatannya untuk mencipta keuntungan, akan membentur kematian. Suatu usaha yang berhasil memisahkan intisari kapitalisme juga telah dilakukan oleh Amintore Fanfani yang membandingkannya dengan semangat prakapitalis. Ia beranggapan bahwa semangat kapitalis tidak menentukan batasan apapun dalam penggunaan cara yang menurut hukum untuk memperoleh kekayaan, dan tidak ada pengekangan bukan ekonomi yang dibenarkan untuk merintangi perolehan keuntungan. Semangat prakapitalis menilai harga sesuatu barang menurut kos pengeluaran, sementara semangat kapitalis menilai suatu barang berdasarkan permintaan umum. Prakapitalis menyesuaikan gaji menurut keperluan pekerja, kapitalis menurut keluarannya. Prakapitalis mengakui pembatasan yang ditentukan secara sosial dalam menikmati kekayaannya, sementara kapitalis tidak. Hal ini memang berada dalam perbezaan konsep menurut Fanfani, bahwa kita menemui perbezaan asas antara semangat kapitalis dan prakapitalis. Dan perbezaan ini menjangkau lebih daripada institusi-institusi, bentuk ekonomi, yang mengajar kita menganggap apakah suatu sistem itu kapitalis atau bukan. Dalam menetapkan tolok ukur kita untuk membezakan antara suatu abad ekonomi tertentu dengan abad yang lain, kita tidak mengabaikan perbezaan institusi-institusi, bentuk-bentuk dan teknik. Sebaliknya, kita akan menyaksikan bagaimana hal-hal ini sedikit banyak dibatasi secara langsung dan cukup teliti dengan konsep ekonomi yang berlaku. Demikian pula pendekatan kita terhadap masalah tersebut tidak menyangkal apapun, bahwa keadaan praktis dapat menentukan suatu peralihan daripada satu konsep kepada konsep yang lain. Keyakinan kita akan konsep kapitalisme seperti itu diarah tidak hanya oleh kesahihannya tetapi juga oleh keperluan sejarah. Tidak ada dimanapun aspek sejarah dan budaya secara relatif suatu konsep tentang kapitalisme yang diungkap dengan lebih jelas daripada konsep Barat. Suatu penjelasan diperlukan di sini. Konsep Fanfani tentang ciri-ciri pokok kapitalisme berasal daripada sejarah Eropa. Ciri-ciri pokok ini muncul di kota-kota Italia pada abad ke-14, jika tidak lebih awal, dan juga di tempat-tempat lain di Eropa.
Dalam membincangkan definisi yang lebih saksama daripada para ahli sosiologi dan ahli sejarah, ia mencatat berbagai-bagai definisi yang terbatas tentang kapitalisme. Pada hakikatnya, ini adalah pendapat banyak orang yang berbicara tentang kapitalisme dan mengertikannya sekarang sebagai suatu sistem yang modal adalah utama, dan yang dicirikan oleh tenaga kerja bebas, disertai persaingan yang tidak terkendalikan, kredit yang meluas, bank-bank menjadi makmur, industri besar dalam ukuran raksasa, dan pasaran dunia menjadi satu. Bagi yang berpendapat seperti itu, kemunculan kapitalisme tergantung pada skala cara pengeluaran, banyaknya cara dalam memutar kekayaan, perluasan peralatan dan perkilangan. Hal ini layak sahaja ditolak. Jika kriteria seperti itu diterima sebagai tanda kapitalisme, maka sistem kapitalis tidak memiliki gambaran asli dan bukan sesuatu yang baharu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang tekun tidak luput untuk memperhatikan bahwa, pada hakikatnya, kapitalisme yang diyakini banyak orang itu telah menampilkan percobaan yang pertama pada abad ke-15 dan tumbuh subur di Florence, atau secara umum di Italia pada abad ke-14. Bahkan yang lain-lain menambah bahwa kapitalisme dapat ditemui di kota-kota Flams dan Perancis di sekitar tempoh yang sama, dan pada awal abad ke-11 di Venice. Weber menganggap organisasi yang rasional tentang tenaga kerja bebas merupakan ciri pokok kapitalisme modern. Untuk ini ia juga mengambil daripada sejarah Eropa, tetapi definisi Fanfani lebih universal dan kurang berkaitan. Kapitalisme Belanda modern pada abad ke-19 di Jawa tidak didasarkan pada tenaga kerja bebas. Dalam definisi Fanfani, tenaga kerja bebas adalah suatu ciri sejarah khusus pada tempoh tertentu daripada sejarah Eropa. Sebab itu kapitalisme di Jawa pada abad ke-19, meskipun didasarkan pada tenaga kerja bebas di negeri Belanda, hal yang demikian tidak berlangsung di Jawa. Maka dari sudut pandangan masyarakat Jawa, hal ini dikuasai oleh suatu sistem kapitalisme modern yang tidak didasarkan pada tenaga kerja bebas. Bentuk kapitalisme ini sama dengan yang didefinisikan oleh Fanfani, tetapi karena konfigurasi sejarah kapitalisme di Asia Tenggara tidak sama dengan di Eropa, maka bentuk yang berbeza ini kita samakan dengan di Eropa, maka bentuk yang berbeza ini kita sebut kapitalisme kolonial. Ini adalah campuran unsur-unsur pokok kapitalisme, seperti yang dipertimbangkan oleh Fanfani, serta faktor-faktor institusi dan sejarah yang muncul di negeri-negeri yang dijajah di Asia Tenggara. Lebih jauh lagi kesan kapitalisme kolonial terhadap masyarakat-masyarakat di bawah penguasaannya, dalam hal ini Malaysia, Indonesia dan Filipina, merupakan kebalikan daripada kapitalisme di Eropa dan yang terjadi dalam masyarakat-masyarakat Eropa. Untuk menggambarkan hal tersebut, marilah kita kutip huraian yang berikut yang diberi oleh dua ahli sejarah tentang tahap-tahap kapitalisme yang dilihat menurut pandangan Eropa dan yang diperolehi daripada sejarah Eropa. Tahap pertama, kapitalisme dagangan, dihubungkan dengan penemuan geografi, penjajahan, dan peningkatan yang mengejutkan dalam perdagangan luar negeri. Dalam keadaan ini, kapitalis-kapitalis yang awal dilindungi oleh kekuasaan pemerintah, diberi subsidi dan monopoli serta membuat keuntungan daripada pengangkutan barang. Bermula sekitar tahun 1750. Tahap kedua, kapitalisme industri, wujud dengan penggunaan sumber-sumber tenaga baru, dan mesin-mesin untuk pengolahan, pengembangan sistem perkilangan dan pertumbuhan kekayaan yang cepat. Ciri kapitalisme industri ialah mencipta keuntungan daripada proses pengolahan itu sendiri. Pada pertengahan abad ke-19, tahap ini mencapai puncaknya dengan pertumbuhan kilang yang besar, berbagai-bagai mesin yang cekap, dan pemusatan modal di tangan kelas menengah. Pada akhir dasawarsa abad ke-19, tatkala pengawasan akhir dan arah industri mulai beralih ke tangan pemodal,
kapitalisme industri beralih menjadi kapitalisme keuangan sebagai tahap ketiga. Pembentukan perusahaan-perusahaan industri raksasa dan pemilikan serta pengurusan kekayaan mereka oleh kelompok yang benar-benar terpisah daripada pengeluaran, merupakan ciri-ciri yang menonjol dalam tahap yang ketiga ini. Tahap pertama berlangsung di Asia Tenggara, tahap kedua dan ketiga tidak terjadi dalam masyarakat Asia Tenggara. Pengaruh keuangan dalam negeri dan kapitalisme industri yang tumbuh dalam masyarakat Eropa tidak sama dengan yang tumbuh dalam masyarakat Asia Tenggara, hingga berakhirnya kolonialisme Eropa. Kelas menengah dihancurkan oleh kekuatan penjajah jauh lebih awal dalam abad ke-18 dan ke-19. Tambahan pula, kapitalisme monopoli, yang dianggap Lenin sebagai tahap tertinggi kapitalisme, menuju ke arah perjuangan untuk kerajaan, berlangsung di wilayah ini pada abad ke-17. Orang-orang Belanda, Spanyol dan Portugis bertanggung jawab terhadap hal ini, tetapi Belandalah yang mendesak pengaruh utamanya di sana. Maka kapitalisme monopoli diterapkan ke dalam wilayah tersebut, berabad-abad sebelum Lenin menduganya, sementara kapitalisme keuangan berlangsung di Indonesia jauh sebelum dikuasai oleh masyarakat Barat. Konfigurasi sejarah yang disebut kapitalisme di Barat, secara asas dibezakan daripada masyarakat penjajah Asia Tenggara. Oleh karena itu kita dibenarkan menggunakan konsep yang berbeza kapitalisme kolonial. Kita telah mendaftar beberapa unsur dasar daripada konsep tersebut, dan yang lainnya dapat dijumpai dalam data yang ada. Namun, hal ini memerlukan kajian sejarah ekonomi yang tidak dicoba hingga saat ini. Kapitalisme perdagangan di Asia Tenggara sebelum tahun 1600, yakni sebelum kedatangan orang-orang Eropa, harus dibandingkan dengan keadaan yang terdapat di Eropa Barat. Beberapa pertanyaan pokok dapat diajukan dalam perbandingan yang dapat dibuat itu. Bagaimanakah peranan uang dan modal? Bagaimanakah sifat pedagang utama, menetap atau berpindah-pindah? Bagaimanakah pengaruh jarak dan iklim terhadap kegiatan perdagangan dan perkapalan? Bagaimanakah pola pertukarannya? Bagaimanakah hubungan antara kota-kota perniagaan dan pedesaan? Adakah kemunculan kelas-kelas baharu? Semuanya ini merupakan beberapa pertanyaan yang dapat diketengahkan. Usaha menyusun konsep baru untuk keperluan kajian tentang masyarakat Asia Tenggara disesuaikan dengan penerapan sejati ilmu-ilmu sosial. Konsep universal yang umum dan abstrak daripada ilmu-ilmu sosial modern yang dikembangkan di Barat, tidak harus secara otomatis diterapkan ke dalam masyarakat bukan Barat. Unsur-unsur universal dan khusus daripada konsep tersebut harus dipisahkan. Kita telah mencobanya dalam hal kapitalisme dan sebaliknya menyarankan konsep kapitalisme kolonial yang berasal daripada ciri khusus daerah tersebut. Hal yang sama dapat dikatakan tentang ideologi, karena ideologi kolonial, paling tidak dalam satu hal, tidak mewakili ideologi di Barat. Ideologi di Barat dilahirkan daripada konflik antar kelompok, demikian juga halnya di Asia. Tetapi, ideologi kapitalisme kolonial yang merupakan ideologi menyeluruh daripada kekuasaan Barat yang menguasai jajahannya, tidak lahir karena konflik antar kelompok, meskipun beberapa unsur daripada ideologi itu, seperti mitos tentang pribumi yang malas ditonjolkan oleh konflik antar kelompok. Namun, konflik ini terjadi bukan antara kelompok penguasa dan yang diperintah, melainkan antar kelompok penguasa itu sendiri. Seperti perdebatan orang Belanda tentang orang Jawa pada abad ke-19. Oleh karena itu, dugaan tentang asal-usul konflik daripada ideologi, tidak termasuk ciri universalnya. Ideologi dapat wujud dengan konflik atau tanpa konflik. Ideologi kapitalisme kolonial mencari bukti daripada kaedah Barat dalam tujuannya untuk mengadakan modernisasi dan tamadun masyarakat yang telah menyerah kepada kekuatan Barat. Seorang penganut ideologi yang paling lantang di wilayah ini ialah Thomas Stamford Raffles, yang membuka Singapura.
Apakah ini di Malaysia, Filipina atau Indonesia, atau apakah ini bangsa Inggris, Spanyol atau Belanda, berlaku cara penjelasan yang sama. Proses peradaban mempunyai sejarah yang berbeza-beza. Doktrin Katolik di Malaysia dan Indonesia, misalnya, tidak dipandang perlu bagi proses peradaban sebagaimana halnya di Filipina. Tetapi tiga negara tersebut bersepakat bahwa kaedah Barat dan kebudayaan Barat unggul. Bahwa rakyat Barat seharusnya memimpin dunia, bahwa mereka paling tepat untuk menghisap kesuburan alam timur, dan bahwa mereka adalah para pentadbir yang terbaik. Karenanya, ideologi kapitalisme kolonial merendahkan kemampuan masyarakat Asia Tenggara. Setiap tindakan yang mungkin dilakukan ditujukan untuk memburukkan masyarakat Asia Tenggara, termasuk ukuran tubuh dan perwatakannya. Maka Geoffrey Gorer, ahli antropologi yang khusus mengkaji tentang watak bangsa, suatu disiplin yang bermaksud membetuli ramalan dan menuntunnya ke arah pengertian yang benar, pada awal kerja yang meneliti orang Jawa, saya sendiri tidak mendapatkan orang Jawa sangat simpatik. Di samping kesuburannya, ada semacam kesan yang tampak bahwa mereka merupakan suku yang tua dan rakyat yang kehabisan tenaga, sehingga hanya mampu menahan setengah perjalanan hidupnya. Kesan ini menurut saya sebahagian disebabkan oleh agama mereka, dan karena kemiskinan yang mendera sejumlah besar penduduk. Kemiskinan, khususnya kemiskinan yang tidak dapat dihindari dan di luar kemampuannya, mengakibatkan mati kejang dan tergeletak di mana-mana secara menjijikan. Dan ajaran Muhammad menjadi penolong yang paling dahsyat daripada semua keyakinan. Adalah semata-mata pandangan pribadi yang mencegah saya menikmati persahabatan mereka, yaitu persoalan tentang ukuran. Saya tidak suka berada di antara penduduk yang tampak lebih kecil dan lebih lemah daripada saya, kecuali kalau mereka dari segi lain mempunyai keunggulan yang sama. Saya tidak menyukai persahabatan seperti itu yang saya rasai sebagai kelemahan saya. Pemburukan ideologi pribumi dan sejarahnya serta masyarakat, berkisar daripada khayalan yang tidak senonoh dan kebohongan serta pengetahuan tentang tingkah laku. Suatu khayalan yang tidak senonoh adalah kesan Jagor bahwa orang Filipina membuat dayung daripada galah buluh dengan tujuan agar lebih sering beristirahat. Bila dayung mereka kebetulan patah, lebih sering lebih baik, maka ditundanya kerja mendayung yang melelahkan itu sampai dayung tersebut diperbaiki lagi. Jagor, ilmuwan Jerman yang mengenali Rizal, dan pendapat seperti itu berkembang di kalangan ilmuwan dan kaum terpelajar yang lain. Pandangan itu dipertahankan dan diulangi terus-menerus selama paling kurang 2 abad dalam ribuan buku dan laporan yang ditulis oleh para pentadbir, ilmuwan, pelancong dan wartawan, yang mengungkapkan akar ideologi mereka. Sejak kemerdekaan Malaysia, Indonesia dan Filipina, citra negatif tentang pribumi tidak lagi menyolok mata dalam tulisan-tulisan asing. Banyak karangan yang mencela situasi ekonomi atau politik di negara tersebut, tetapi secara langsung yang menyangkut pribumi, masyarakat dan sejarahnya. Hubungan politik dan ekonomi antara Asia Tenggara dan Barat telah berubah. Demikian juga citra pribumi telah berubah. Unsur-unsur ideologis telah diubah dan telah menyandang wajah yang baru. Citra tentang pribumi yang lamban, dungu, terbelakang dan curang, telah berubah menjadi pribumi yang telah bergantung, yang memerlukan bantuan untuk menapak jenjang kemajuan. Ini bukan maksud kita untuk menelusuri akar ideologi daripada citra sesudah kemerdekaan, kita lebih dipengaruhi oleh citra kolonial. Bahwa terdapat hubungan antara ideologi dan ilmu pengetahuan adalah suatu dalil yang kebenarannya dikuatkan oleh semua zaman. Marx dan Engels, dalam kajian perintisan mereka tentang ideologi kapitalis modern, menyuguhkan contoh doktrin tentang pemisahan kekuasaan sebagai misal daripada peranan ideologi. Dalam suatu zaman dan dalam sesebuah negara ketika kekuasaan raja,
aristokrasi dan borjuis bersaing untuk memperolehi keunggulan, dan ketika keunggulan itu terbahagi, maka doktrin tentang pemisahan kekuasaan menjadi begitu berpengaruh dan difahami sebagai suatu hukum abadi. Ideologi mencampuri ilmu pengetahuan, tidak hanya dalam pembentukan konsep-konsep, tetapi juga dalam pemilihan berbagai-bagai masalah. Seperti penjelasan Mannheim, seorang pengamat dapat melepaskan diri daripada pengaruh yang menyimpangkannya daripada ideologi, asalkan ia menjadi sadar akan akar-akar sosial daripada cita-citanya dan sikap-sikapnya yang umum. Maka pernyataan bahwa ilmu pengetahuan dikondisikan oleh ideologi seharusnya tidak diambil dalam pengertian yang mutlak. Bahwa masing-masing dan tiap-tiap ilmuwan sudah selayaknya dapat tanpa disadari dipengaruhi oleh ideologinya. Apa yang dikatakan adalah bahwa selama masa kolonial dan zaman sesudahnya, kajian tentang orang-orang Malaysia, Jawa dan Filipina benar-benar telah dikuasai kekuatan ideologi daripada jenis tanpa kritik dan dangkal. Seorang ilmuwan yang matang dan objektif akan memberi pertimbangan ideologi dalam pilihannya tentang pokok persoalan, tetapi kajiannya tentang pokok persoalan itu sendiri akan mengikuti tata cara keilmuan yang lazim dan mencari objektiviti. Pertimbangan ideologi penulis dalam buku ini mempengaruhi pilihan pokok persoalan. Inilah suatu usaha untuk membetuli suatu pandangan kolonial yang berat sebelah tentang pribumi Asia dan masyarakatnya. Saya meyakini pengaruh negatif yang bersumber daripada kolonialisme. Saya percaya akan keperluan membuka topeng ideologi kolonial, yang pengaruhnya masih sangat kuat. Ilmuwan kolonial secara menyeluruh menghindari kajian tentang aspek-aspek negatif daripada kolonialisme. Suatu usaha pembetulan ini tidak seharusnya secara otomatis dianggap sebagai pembalikan mata uang. Ini adalah fakta-fakta yang dikemukakan, kejadian-kejadian yang disusun, tema yang diajukan, analisis yang meyakinkan, dan sikap ilmuwan yang pada akhirnya harus memutuskan apakah usaha tersebut semata-mata sebagai pembalikan mata uang atau suatu pengembangan yang nyata dan melengkapi pengetahuan yang ada. Objektiviti dalam ilmu pengetahuan tersebut suatu kemungkinan, meskipun pengaruh ideologi pada pilihan tema, tetapi tidak pada pertimbangan dan analisis dapat ditunjukkan dengan contoh seorang ilmuwan Burma. U Khin Maung Kyi, profesor di Lembaga Ekonomi Rangon, telah meluaskan ruang lingkup dan permasalahan sejarah ekonomi Burma dengan mengajukan pertanyaan, apakah perusahaan kolonial Barat di Burma telah mengembangkan kemajuan teknik dan membangkitkan golongan pengusaha pribumi? Beberapa aspek ekonomi kapitalis kolonial telah diteliti, namun semuanya adalah aspek struktur ekonomi kolonial seperti ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan apakah perekonomian jajahan tersebut dapat tumbuh mandiri, karena perdagangan bebas mengakibatkan penyingkiran perusahaan Burma yang tidak mampu bersaing, dengan taktik penanam modal asing yang melalap, dan menguras kembali modal serta berbagai-bagai hal serupa yang menguntungkan. Masalah-masalah yang diketengahkan oleh U Khin Maung Kyi, didasarkan pada latar belakang ideologinya. Ia adalah orang Burma yang memperhatikan pembangunan nasional Burma. Kriterianya tentang makna yang penting ketika memilih permasalahannya adalah berdasarkan kepentingan nasional Burma. Ia menulis, karena kemajuan ekonomi jangka panjang suatu negara hanya dapat berkelanjutan melalui pengembangan kegiatan perusahaan pribumi dan peningkatan teknik, kami mengajukan pertanyaan, sebagai patokan alternatif dalam menilai prestasi perusahaan Barat, apakah hal ini telah mendorong kemajuan teknik dan menghasilkan kemunculan golongan pengusaha tempatan? Kami ingin menanyakan persoalan seperti penyebaran teknologi yang bagaimana yang telah berlangsung dalam masyarakat Burma selama masa kolonial, dan bagaimanakah masa hadapan perkembangan golongan pengusaha pribumi. Mengapa sebenarnya golongan pengusaha Burma gagal berkembang, terlepas daripada penjelasan yang itu-itu sahaja tentang ketiadaan kepintaran berusaha orang Burma atau kurangnya modal.
Pertanyaan ini dapat dijawab hanya jika pertumbuhan perusahaan barat dipertimbangkan dalam hubungan dengan dampaknya terhadap keadaan setempat. Fakta bahwa motivasi dan perspektif ideologinya telah mempersiapkan arah penelitiannya, tidaklah berarti telah mengurangi nilainya. Penyajiannya yang asli dan mahir itu lebih lanjut meningkatkan pemahaman kita tentang kapitalisme kolonial di Burma. Perspektif ideologi ilmuwan atau siapapun penulis yang lain ada di sana, tetapi masalahnya adalah kesadaran tentang hal tersebut dan menghindarinya daripada kelemahan objektiviti sesuatu kajian. Sebaliknya, kecaman Marx dan Engels terhadap ahli sejarah Eropa abad ke-19 seharusnya diakui. Sementara dalam kehidupan biasa setiap pemilik toko sangat mampu untuk membezakan antara apa yang dinyatakan seseorang dan apa yang sebenarnya diingini, ahli sejarah kita belum mampu mendapatkannya sekalipun untuk wawasan yang semudah ini. Mereka membahaskan setiap zaman sebagaimana adanya dan percaya bahwa segala yang dikatakannya dan dibayangkan tentang dirinya sendiri adalah benar. Ilmuwan yang tidak kritis menerima konsep-konsep tradisional tentang zaman, masalah-masalah, dan pola-pola analisis, tanpa sebarang pemikiran dan tanpa ragu-ragu. Lebih daripada pemilik toko, ia dilengkapkan untuk mempercayai tukang propaganda ideologi. Satu contoh yang nyata barangkali mencukupi. Seorang ahli sejarah Amerika yang menulis tentang Hindia Belanda, Clive Day, dalam perbandingannya terhadap kebaikan pemerintahan Belanda dengan pemerintahan pribumi, cenderung memandang bahwa pemerintahan pribumi hanya sesuai untuk maksud kejahatan. Kesan yang diperolehinya dengan membaca sejarah negara pribumi adalah bahwa penguasa yang baik sangat sedikit, mereka tidak efektif, dan tidak ada pemerintahan pribumi yang baik. Ia menghuraikan sekitar 20 halaman untuk menggambarkan ciri-ciri negatif pemerintahan pribumi, termasuk kezaliman penguasa mereka. Ia melihat bagaimana seorang penguasa memiliki ruangan di istana tempat ia menikmati pertunjukan wanita telanjang bergelut dengan harimau. Ia menghuraikan akibat buruk pemerintahan pribumi tentang kependudukan, walaupun memang ada kesulitan kajian seperti yang diakuinya sendiri. Dalam pengamatannya ia mengungkapkan konsep yang mudah tentang sejarah. Nampaknya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa separuh atau lebih daripada peperangan yang benar-benar yang melibatkan negara-negara pribumi, timbul akibat persoalan yang remeh-temeh, seperti halnya dua orang yang sama buruknya harus menguasai wilayah tertentu. Saya tidak menemui bukti bahwa para pangeran atau dinasti-dinasti memenangi kecintaan atau kesetiaan rakyatnya dalam masa pemerintahan pribumi. Gubernur Jenderal Belanda menulis pada tahun 1677, pada saat pemberontakan di Mataram oleh orang yang menuntut tahta merasa heran jika penduduk yang selama berabad-abad mematuhi para penguasa leluhurnya harus melakukan sumpah setia kepada sang pemberontak dengan segala kejahilannya. Pandangan tentang masyarakat pribumi dan pribadi serta watak zalim mereka di dalam peperangan pribumi, dihembus-hembuskan secara terus-menerus oleh kapitalisme kolonial. Kata-kata D yang digunakan untuk menggambarkan ketidakadilan yang berasal daripada kekuasaan Belanda, berbeza dalam sifat huraiannya dengan ketidakadilan yang berasal daripada para penguasa pribumi atau komuniti Cina. Penguasa Belanda yang bermuka dua dan oportunis dengan politik yang memecah belahkan rakyat, adalah semboyan dasar yang dianuti ketika berurusan dengan organisasi politik pribumi, dan merupakan prinsip yang menyebabkan sebahagian besar kejayaan Belanda. Kesalahan dan ketidakadilan Belanda merupakan kehormatan sebagaimana yang dihuraikan berikut ini, dalam usaha mereka menggunakan cara untuk menempuh jalan berliku-liku daripada politik pribumi. Belanda membuat kesalahan yang kadang-kadang diikuti oleh hasil yang membawa malapetaka, dan arah yang mereka lalui dalam beberapa hal pasti diragui dari sudut patukan etika modern. Banyak hal yang dapat dikecam,
tetapi ada suatu keberanian dan kecerdikan yang membangkitkan kebanggaan dalam aspek dasar Belanda ini. Demikian pula halnya dengan pemerasan yang tidak terpisahkan dalam sistem kapitalis. Day membela lapisan perantara, dan menganggap fungsinya sebagai hal yang perlu. Tentang orang Cina di Jawa, ia menulis, orang Cina selalu digambarkan sebagai orang yang berdosa besar dalam hubungan mereka dengan pribumi, bertindak melampaui batas dalam berbagai-bagai cara. Mereka main curang dalam perdagangan, uang muka dengan bunga yang mencekik, dan kadang-kadang mengeksploitasi korban mereka tanpa ampun. Fakta ini tidak dapat disangkal, barangkali mudah untuk membuat suatu kesimpulan yang keliru tentang mereka. Pribumi dan organisasi pribumi cenderung disalahkan daripada orang Cina. Orang Cina banyak memperolehi kedudukan yang sama di Jawa modern, sebagaimana halnya orang Yahudi memperolehi kedudukan seperti itu di Eropa Tengah. Mereka memberi beberapa pendidikan dasar ekonomi kepada pribumi, dan mereka dibenci seperti orang-orang Yahudi dibenci. Korban-korban lebih dipersalahkan daripada yang mengeksploitasinya. Eksploitasi diamati sebagai suatu bentuk pendidikan. Namun, keserakahan dan eksploitasi syarikat Hindia Belanda yang menggunakan perantara Cina, bagaimanapun banyak juga yang dihuraikan sebagai pasti diragui dari sudut patokan etika modern. Tidak disebut tentang pembantaian orang Cina oleh Belanda di Batavia pada tahun 1740, atau tentang kelakuan pribadi beberapa gubernur jenderal Belanda yang kejam. Dalam bukunya, secara curang ia mencela orang Timur. Dengan alasan objektiviti yang tidak memihak, ketidakadilan Belanda dinyatakan dalam kata-kata yang lunak, tetapi tidak demikian halnya dengan para penguasa pribumi. Ia menegaskan bahwa ia tidak dapat menemui suatu dokumen yang menunjukkan kecintaan terhadap penguasa mereka. Apakah ia telah menemuinya untuk Belanda? Day pembela kolonialisme Belanda, meskipun kritis terhadap beberapa aspek, sikap ideologinya secara nyata mengganggu objektiviti keilmuannya. Masalah lain ialah kebungkamannya terhadap pandangan pribumi. Menguji secara praktis semua bahan sumber pokok yang digunakan Day, saya telah menemui banyak hal yang dapat dipercayai tentang sikap pribumi. Peperangan tidak lagi semata-mata berpunca daripada perselisihan antara individu-individu yang zalim. Ketidakadilan sosial mengandungi banyak sekali hal yang harus ditangani. Day juga mengabaikan usaha mengkaji atau menilai peranan Belanda di dalam perang-perang ini dan ketidakstabilan wilayah. Contoh lain tentang pengaruh negatif ideologi terhadap keilmuan, dilengkapi oleh karya J.S. Furnivall. Seseorang tidak dapat menuduh Furnivall bersikap permusuhan terhadap pribumi. Ia sungguh sangat bersimpati terhadap mereka dan tidak menyembunyikan eksploitasi yang dilakukan oleh kekuasaan kolonial yang memerintah dan berbagai-bagai kelompok yang memperjuangkan kepentingan pribadi. Tetapi motif ideologi sebagai pedoman yang mempengaruhi penelitiannya adalah keraguannya untuk mengakui perlunya kemerdekaan. Menjelang Perang Dunia Kedua, ia menerbitkan buku Nederlands India. Dalam 12 halaman dikisahkan tentang sejarah perjuangan pribumi di Indonesia, tetapi tidak satu pun menyebut Soekarno, Hatta, Sejahrir, Tan Malaka, Alimin, atau Musso. Ia benar-benar menyebut dan membahas tentang para pemimpin yang lunak, dan pengabaiannya terhadap Soekarno bukanlah yang sembarangan khilafan. Pengadilan Soekarno di Bandung pada tahun 1930 cukup menggemparkan, dan cukup banyak catatan Belanda tentang Soekarno. Begitu pula tentang kegiatan komunis Tan Malaka, Alimin dan Musso. Furnivall tidak tertarik pada nasionalisme sebagai dasar status sebuah negara. Ia percaya bahwa nasionalisme dalam apa yang disebutnya masyarakat majmuk adalah suatu kekuatan pengacau yang cenderung menghancurkan daripada menghalang ketenteraman sosial. Ikatan batin Furnivall pada tahun 1939,
memperjelas kebenaran kekuasaan kolonial. Oleh karena itu ia tidak membicarakan tentang persoalan kemerdekaan yang diingini oleh kaum nasionalis, sebagai alternatif terhadap sistem kolonial. Ia rupa-rupanya menghindari pembicaraan tentang Soekarno dan Hatta, karena kedua-dua tokoh itu tokoh nasionalisme yang terkenal, yang menuntut kemerdekaan. Ini tidak sesuai dengan ideologi Furnifal. Ideologinya meremehkan nasionalisme menjadi lebih jelas dalam bukunya Colonial Policy and Practice. Kata pengantarnya bertarikh Oktober tahun 1947. 2 tahun setelah Soekarno dan Hatta mengisytiharkan kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, dan menjadi berita utama dunia. Revolusi Indonesia menentang Belanda merupakan peristiwa besar setelah Perang Dunia. Maka tidak mungkin bagi Furnifal mengabaikan Soekarno dan Hatta, namun tidak disebut peranan mereka di dalam politik Indonesia sebelum perang. Ini seperti penulisan politik modern India tanpa menyebut Gandhi dan Nehru, atau revolusi Rusia tanpa Lenin dan Trotsky. Pada tahun 1947, ketika kemerdekaan telah menjadi gelombang pasang yang menyapu bersih wilayah jajahan, tatkala pemerintah kolonial mempersiapkan pengunduran dari Asia, Furnifal menyatakan sokongannya terhadap kemerdekaan. Ketidakpercayaannya semula kepada nasionalisme telah dirubah. Tak kurang daripada kemerdekaan dapat mengubah nasionalisme, daripada wabak yang merosakkan menjadi kekuatan yang kreatif. Dengan kata lain, ia memandang nasionalisme selama masa sebelum kemerdekaan sebagai kekuatan yang merosakkan. Ini disebabkan pemihakan ideologinya, yang selama masa penjajahan kurang memberi perhatian terhadap gerakan kemerdekaan. Ia menyesali bahwa pada masa yang lalu, lebih banyak yang tidak dikerjakan untuk melengkapi masyarakat dan pemimpin mereka dengan tanggung jawab kemerdekaan. Rakyat yang dijajah itu tidak setia kepada Inggris sebagaimana Furnifal menyesalinya. Sungguh sayang kita gagal menangkap khayalan rakyat bagi memberi inspirasi kesetiaan naluriah terhadap jalinan Inggris, tetapi kita tidak dapat melepaskan akibat-akibat daripada masa lalu. Hanya pada saat jajahan telah siap berada di ambang pintu kemerdekaan, Furnifal mengajukan persoalan tentang berbagai-bagai kesulitan di sekitar kemerdekaan. Ia berkata, masalah pemberkahan tanah jajahan tropika dengan keinginan sosial yang diatur, supaya dapat antara sikap hormat terhadap bangsa-bangsa yang memiliki banyak kesamaan masalah dengan hal yang lebih sederhana, meskipun belum sepenuhnya diatasi, yang memungkinkan banduan hidup seperti warga negara yang bebas. Seperti banduan yang hukumannya, maka masyarakat telah mengetahui bahwa pokok masalahnya ialah keperluan terhadap bantuan. Rakyat tersebut tidak hanya menyerupai seorang banduan, tetapi juga penderita cacat. Ia menderita lemah badan sebagai akibat daripada kurungan yang dideritainya. Di bawah tradisi politik dan tentang kekuatan asing yang buruk, kehidupan budaya hancur dan kegiatan ekonomi kehilangan pengertian nasional, karena semuanya telah dirubah untuk memenuhi keperluan kekuasaan penjajah. Maka kemerdekaan jajahan tersebut disamakan dengan banduan. Kedua-duanya memerlukan perawatan. Perawatnya tentu saja adalah bekas pegawai penjaranya. Namun ia tegas terhadap kepentingan yang sedang ditujuinya. Jika pengakuan kemerdekaan penting bagi kelangsungan hidup peradaban Barat, maka itu harus dianggap suatu kemungkinan. Furnifal menggambarkan ideologi kolonialisme baru, suatu ideologi yang mengakui keperluan meningkatkan kesejahteraan pribumi dan pada akhirnya untuk kemerdekaan negara, tetapi hanya setelah dilakukan sejumlah latihan dan persiapan tertentu. Ini adalah nyanyian yang terkenal selama masa sebelum kemerdekaan, dan Furnifal telah menganalisisnya dalam sebuah buku. Ideologinya mendukung perombakan kapitalisme kolonial, bukan penghapusannya. Ideologi ini menguasai ilmuwan kolonial tetapi bukan dalam pengertian teknik pelaksanaan.
Misalnya, cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menggunakan statistik bukan didorong oleh ideologi, melainkan terjadi pada pilihan pokok persoalan dan tafsiran. Karena itu, pertumbuhan ekonomi kapitalis kolonial dalam suatu wilayah kolonial disebut kemajuan ekonomi, sementara perubahan dasar pentadbiran disebut perombakan, tanpa ada sebarang usaha untuk menilai kembali secara kritis apa sebenarnya arti kemajuan dan perombakan. Furnival barangkali paling lantang membahaskan amalan kolonial zaman sekarang, sekalipun orientasi ideologinya yang terakhir ideologi kolonial. Pemerintah yang merdeka, pada pendapatnya harus kehilangan kemerdekaannya, jika pemerintah itu gagal menyesuaikan diri dengan patukan-patukan yang ditentukan oleh dunia, dalam hal ini, tersimpul di dalamnya, dunia barat. Kalau suatu pemerintah tidak melengkapi diri untuk membuat kemajuan ekonomi, maka ia tidak akan dapat mempertahankan dirinya sendiri terhadap kekuatan ekonomi luar, ia tidak akan dibiarkan hidup. Dan jika pemerintah tidak mampu mencapai tingkat minimum yang wajar bagi kesejahteraan manusia, khususnya dalam mencegah serbuan wabak yang menyerang manusia, ternakan dan tanaman, maka demi kepentingan kesejahteraan dunia harus dijalankan beberapa tindakan pengawasan. Penduduk tropika kehilangan kemerdekaan mereka karena, di bawah pimpinan penguasa pribumi mereka tidak dapat memberi sifat sebagai warga negara dunia modern yang tunduk kepada syarat-syaratnya. Kebanyakan pemerintah kolonial yang patuh pada syarat-syarat tersebut, lebih memenuhi syarat daripada para penguasa tropika pribumi yang telah digesar. Pasti kekuatan kolonial, dalam penanganan urusan kolonial, terutama sekali melihat kepentingan mereka sendiri, dan satu sumber kelemahan dalam kekuasaan kolonial adalah perasaan tentang dunia luar, yang tidak memandang kepentingan-kepentingan kekuatan bukan kolonial yang sewajarnya. Sungguh pun pada umumnya benar, paling tidak di tanah jajahan Inggris dan Belanda, pemerintah, meskipun bertanggung jawab terutama terhadap kekuasaan kolonial, bertindak atas dasar seluruh undang-undang, sebagai pengawas yang mewakili dunia modern. Lagi-lagi dunia barat modern dipandang Furnival sebagai orang tengah tunggal yang menentukan nasib manusia. Ia bahkan membenarkan kolonialisme barat dengan cara memutarbalikkan sejarah. Apakah motif perluasan kolonial dalam kenyataannya merupakan pencegahan terhadap serangan wabak manusia, ternakan dan tanaman? Apakah Belanda, Portugis dan Spanyol di Asia Tenggara pada abad ke-16, 17 dan 18 digerakkan oleh semacam motif yang membahagiakan orang lain? Menurut kriteria ini Furnival seharusnya menganjurkan penjajahan Republik Spanyol dan Amerika Latin modern. Kriterianya untuk kemerdekaan diartikan hanya bagi dunia bukan barat, dan pemikirannya adalah contoh pengaruh negatif dan tanpa sadar daripada ideologi terhadap ilmu pengetahuan. Inilah jenis pengaruh ideologi yang mengurangi objektiviti dalam ilmu pengetahuan dan perluasan yang rasional skop penyelidikan. Orientasi ini telah memusatkan perhatian pada satu bidang, yaitu kepentingan kekuasaan kolonial, dan menyembunyikan perhatian yang berhubungan dengan kepentingan penduduk pribumi. Karena itu, selama masa penjajahan tidak ada sarjana kolonial yang pernah menguji persoalan kemerdekaan dari sudut pandangan peristiwa yang diingini, yang harus dicapai dalam tempo yang singkat. Kalau ada beberapa di antara mereka yang melakukan, mereka bermaksud untuk mengawasi proses tersebut atau semata-mata menerangkannya, dan tidak bermaksud untuk mengembangkannya sebagai kekuatan sejarah yang sah, sebagaimana cara mereka mengikuti pendidikan barat di negeri jajahan. Kita akan mempertimbangkan suatu pengaruh ideologi yang sah dan positif, kalau Furnival telah mempelajari secara mendalam secara yang tidak memihak, tentang peranan nasionalisme dan begitu pula peranan kolonialisme. Kesimpulannya mungkin menegaskan tentang keperluan kolonialisme. Konsep itu seharusnya dinilai kembali secara kritis. Logik seharusnya ta'akul.
Perspektifnya tentang suatu masalah seharusnya dilihat daripada beberapa aspek yang penting. Misalnya, ketika ia membuat pencegahan wabak, seharusnya ia juga memasukkan pencegahan kecanduan obat bius. Tetapi ini yang tidak dapat dilakukan, karena ia pasti sadar bahwa bahagian terbesar daripada penghasilan pemerintah kolonial Inggris berasal daripada monopoli candu secara rasmi. Di Malaya, termasuk Brunei, dan Singapura antara tahun 1918 dan 1922, sekitar 30% hasil pemerintah diperolehi daripada penjualan candu. Jika Furnival menyarankan kesehatan sebagai ukuran pemerintah yang sah dan benar, ia seharusnya menimbang secara jujur dorongan pemerintah kolonial atas pencanduan obat bius, dan membandingkan ini dengan kebodohan pemerintah pribumi tentang bagaimana memerangi suatu wabak, daripada menyembunyikan aspek kekuasaan kolonial ini dan menyoroti ketidakmampuan penguasa pribumi untuk memerangi wabak. Dalam pengertian yang menyeluruh dan mendalam, tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas daripada ideologi. Pengaruh ideologi tersebut mungkin kasar, mungkin pula halus. Ahli sosiologi yang mempelajari tentang masalah pengangguran secara tidak memihak, tidak menyampaikan pertimbangan nilai apapun. Ia menggunakan teknik penelitian yang bebas daripada pemihakan ideologi, tetapi ini tidak berarti bahwa ideologi tidak mempunyai pengaruh terhadapnya. Sejak awal lagi, hal tersebut mempengaruhi penelitiannya. Apakah penelitiannya itu dimaksudkan untuk memahami pengangguran dengan suatu pandangan untuk meningkatkannya atau untuk menguranginya? Apakah ia mempelajari pengaruh pengangguran terhadap para penganggur itu sendiri, terhadap masyarakat, atau terhadap para majikan? Apapun keputusan yang diambilnya didasarkan pada sistem yang tertentu daripada nilai-nilai yang dihubungkan dengan ideologinya. Pengaruh ideologi pada tahap ini tidak dapat dihindari, tetapi suatu waktu ilmuwan tersebut menyadarinya dan kalau ia benar-benar mencurahkan perhatian kepada objektiviti yang ideal, maka ia dapat meneruskan tanpa membiarkan kesepakatan ideologinya yang kajian awal menyelewengkan analisis dan kesimpulannya. Ini mungkin bagi seorang ilmuwan pribumi yang terikat dengan cita-cita kemerdekaan untuk mengakui kebaikan kolonialisme tanpa memutarbelitkan kesemuanya, demikian juga sebaliknya, seharusnya benar. Apa yang diprihatinkan di sini adalah pengaruh negatif ideologi, penyimpangan, tidak kritis, tidak konsisten, pencorengan dalam penjelasan seorang ilmuwan yang muncul dari lubuk bawah sadar ideologinya. Pendapat tentang sifat pribumi Asia selama masa kolonial yang dibicarakan dalam buku ini, terjadi di bawah pengaruh negatif ideologi, di kalangan ilmuwan kolonial maupun orang awam, yaitu mereka dari negara-negara barat yang menegakkan sistem kolonial, dan yang menguasai pikiran dunia jajahan. Dalam pengertian ini, tidak setiap ilmuwan Inggris atau Belanda yang tertarik pada jajahan menjadi ilmuwan kolonial, kecuali J.A. Hobson dan ilmuwan Belanda W.F. Wertheim. Seorang ilmuwan, wartawan, atau penulis kolonial adalah seseorang dengan pikiran kolonial, baik halus maupun kasar. Hasil daripada pikiran semacam itu, yang ada di bawah pengaruh negatif ideologi, sebaiknya dinilai dengan metode sosiologi ilmu pengetahuan. Akar penyimpangan watak pribumi dapat dibuat dalam kerangka ini. Di sini dilakukan suatu usaha untuk membetuli citra tentang pribumi yang dicipta dalam zaman penjajahan oleh mereka yang berkuasa. Untuk Malaysia, hal ini tidaklah semata-mata suatu latihan dalam ilmu pengetahuan sejarah. Ada keperluan yang mendesak untuk membetuli citra kolonial tentang orang-orang Melayu, yang untuk citra ini masih mempunyai pengaruh kuat di kalangan segolongan manusia yang berpengaruh daripada orang kalangan bukan Melayu, dan ini juga telah mempengaruhi sebahagian kaum cendekiawan Melayu. Berlarutan citra ini akan menghalangi usaha menuju kesatuan nasional. Hal ini mengakibatkan amalan diskriminasi tertentu dalam lapangan kerja orang Melayu,
sejumlah majikan telah menolak orang Melayu karena mereka meyakini mereka pemalas. Banyak orang berpikir bahwa pada dasarnya orang-orang Melayu tidak dilengkapi dengan kemampuan menjalankan usaha. Seluruh gagasan ini berasal daripada citra kolonial tentang orang-orang Melayu. Seseorang tidak perlu menjadi seorang Marxis untuk mengakui bahwa elit yang sangat berkuasa menegakkan tata sosial, ekonomi dan politik tertentu akan menggunakan semua saluran pikiran dan tingkah laku yang berpengaruh untuk menanamkan ideologinya ke dalam pikiran rakyat. Perguruan tinggi, surat kabar, gereja, parti, sekolah, buku-buku, semuanya digunakan untuk tujuan itu. Ledakan kolonialisme yang dahsyat pada abad ke-19 diiringi oleh kecenderungan intelektual yang mencari pembenaran gejala tersebut. Kolonialisme, atau dalam skala yang lebih besar, imperialisme, tidak hanya sebuah kesinambungan kedaulatan dan pengawasan oleh suatu bangsa dan pemerintahannya terhadap yang lain, tetapi juga suatu pengawasan terhadap pikiran daripada yang ditakluki atau yang dijajah. Bukan maksud buku ini untuk masuk ke dalam pertentangan yang berkenaan dengan ketepatan sifat dari penyebab, dan kekuatan yang bertanggung jawab terhadap perluasan Barat pada tahun 1900. Bahagian terbesar Asia dan Afrika dijajah pada abad ke-19. Pada tahun 1934, Britain, negara dengan keluasan 95.000 batu persegi dan penduduk berjumlah 46.610.000 jiwa, menguasai wilayah seluas sekitar 5.217.000 batu persegi dengan penduduk 415.595.000 jiwa. Belanda, negara seluas 13.000 batu persegi dan penduduk 8.290.000 jiwa, menguasai wilayah seluas 792.000 batu persegi dengan penduduk 60.971.000 jiwa. Malaysia berada di bawah kekuasaan Inggris pada abad ke-19, sementara Filipina dan Indonesia dijajah Spanyol dan Belanda berturut-turut jauh lebih awal. Wilayah Inggris di Malaysia bermula di Pulau Pinang pada tahun 1786. Melaka diambil alih daripada Belanda pada tahun 1795 dan Singapura diperolehi pada tahun 1819. Kolonialisme dan ideologinya yang membentuk tema pembahasan ini, bermula jauh sebelum ledakan kolonialisme dalam tempoh tahun 1870 sampai tahun 1900 yang diikuti industrialisasi Eropa dan munculnya modal keuangan industri. Tahap kedua daripada perluasan kolonial, tahun 1870 sampai tahun 1900, tidak mempengaruhi tema kita. Antara tahun 1819 dan 1942, di Malaysia, ideologi kapitalisme kolonial dengan pencemarannya tentang penduduk pribumi dan citranya tentang pribumi, pada dasarnya tetap sama. Meskipun dipandang dari segi sejarah ekonomi dan sosial daripada jajahan tersebut, revolusi industri dan teknologi Eropa dalam abad ke-19 tetap berpengaruh, tetapi tidak demikian dengan perihal sejarah ideologinya. Ideologi kapitalisme kolonial yang berleluasa, pada prinsipnya tetap sama, karena hal ini berkait dengan pola pengeluaran yang tidak mengalami perubahan besar dalam wilayah yang luas. Hingga pecahnya Perang Dunia Kedua, Malaysia, Indonesia, dan Filipina pada dasarnya, dalam kerangka kapitalis kolonial, menjalankan ekonomi pertanian. Perekonomian tersebut berbentuk sara diri, dan sebagaimana akan dilihat kemudian merupakan sebahagian persoalan tenaga kerja yang memberi reaksi kepada citra negatif tentang pribumi dan terhadap ideologi kapitalisme kolonial. Revolusi industri mempengaruhi jajahan dalam pengertian bahwa mereka menjadi pasar barang-barang industri, di samping menjadi pengeluar bahan mentah dan tanaman uang.
Tetapi revolusi itu tidak secara ilmiah dan tidak secara teknologi mengubah masyarakat kolonial dalam pengertian berbentuk institusi dan struktur sebagaimana hal ini berlangsung dalam masyarakat Eropa. Di Eropa, revolusi industri mengubah kelas-kelas yang ada, serta pekerjaan dan institusi-institusi yang perlu ke dalam sesuatu yang berbeza. Dan perbezaan ini adalah perembesan kelas-kelas, pekerjaan dan institusi yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi modern serta seluruh kehidupan industri yang kompleks. Di negeri jajahan, institusi pekerjaan, dan kelas-kelas yang tidak berfungsi terhadap kapitalisme kolonial akan dihapuskan atau dibiarkan begitu saja. Dengan pengecualian sedikit, seperti struktur pentadbiran, kesemuanya tidak dirubah. Ini tidaklah bermakna bahwa kolonialisme tidak mengakibatkan perubahan besar dalam masyarakat jajahan. Banyak perubahan semacam itu dilakukan oleh kolonialisme melalui sistem kapitalisme kolonialnya, yang berbeza daripada yang dihasilkan oleh kapitalisme di Eropa. Di Eropa, kapitalisme merusak kekuatan feudalisme. Di Asia Tenggara, paling tidak di Filipina dan Indonesia, kapitalisme kolonial menjadi sejenis tata feudal yang diubah dengan nada yang kurang bersifat perkauman. Kekuasaan Eropa terhadap Asia dan Afrika pada abad ke-19 di mana-mana disertai kenaikan status sosial orang kulit putih dan seluruh ciri-ciri lahiriah mereka, seperti bahasa, tingkah laku, pakaian dan warna kulit mereka. Karena itu, diciptakanlah suatu sistem status yang dikuasai oleh rasa. Orang-orang Eropa membentuk kelompok yang berkuasa pada puncak hierarki. Kemudian menyusul darah campuran Eropa dan pemeluk Kristian, lalu komuniti pendatang Asia asing, dan akhirnya penduduk pribumi. Di Indonesia, hanya penduduk pribumi yang dijadikan tenaga kerja yang utama. Diskriminasi terdapat di mana saja dalam bidang pemerintahan, keadilan, dan bagi memenuhi syarat memegang jawatan rasmi serta pengajaran. Ibu pribumi seorang anak daripada ayah berbangsa Eropa tidak memiliki hak-hak perwalian setelah kematian suaminya. Izin ibunya tidak diperlukan sebelum anak tersebut berkahwin. Kedudukan seseorang itu bukan bergantung kepada siapakah ia, tetapi pada kelompok penduduk mana ia tergolong. Tindakan hukum disusun untuk memastikan bahwa jalur warna tidak boleh dilampaui, karenanya dilarang berdandan, selain cara yang biasa menurut kelompoknya sendiri. Para penguasa kolonial bahkan berhasil secara gemilang untuk memaksakan orang-orang Indonesia sendiri menerima sistem nilai yang didasarkan pada ras. Anggota-anggota kelas penguasa kolonial yang kelahirannya berasal daripada mereka, atau pada saat pendaratan mereka di pantai Hindia, memelihara pola tingkah laku ini dan mengilhami segala stereotip yang berhubungan dengannya. Sistem status kolonial merupakan ciptaan baru kapitalisme kolonial. Perinciannya berbeza menurut tempat tertentu dan menurut sistem yang menguasai, tetapi pada umumnya sistem status tersebut sama sahaja. Dalam sistem ekonomi, keadaan Asia asing pada lapisan menengah, dan pribumi di lapisan bawah. Dari segi moral juga ditegakkan hierarki yang sama, orang Eropa paling berbudaya, diikuti oleh orang Asia asing, kemudian pribumi. Dunia sosial kapitalisme kolonial berbeza daripada kapitalisme modern Barat. Di Barat, terdapat jarak perbezaan yang besar antara yang kaya dengan yang miskin, tetapi si kaya dan si miskin di England kedua-duanya adalah orang Inggris. Di negeri jajahan, tidak ada orang Eropa yang miskin, juga tidak ada kelas kapitalis pribumi yang sangat kaya dan sangat kuat ekonominya. Di England, kaum kapitalis membangun kilang perusahaan di tanah jajahan mereka tidak membangunnya. Mereka menanam tanaman wang dan mendirikan perusahaan yang menerima perlakuan istimewa daripada pemerintah kolonial. Pola kapitalisme di tanah jajahan berbeza dengan negara-negara penjajah,
Perlombongan dan pertanian adalah pelaburan utama di tanah jajahan, bukan perniagaan dan industri. Industri-industri yang ada di tanah jajahan dapat diabaikan kegiatan dan pembangunannya. Karena itu, seperti yang dihuraikan sebelum ini, kapitalisme di tanah jajahan tidak menyebarkan ilmu pengetahuan modern dan teknologi karena tidak ada kaitan dengan industri, dan karena sistem perlombongan dan pertanian tidak memerlukan banyak pengetahuan teknologi dalam proses awal pengeluaran bahan mentah, yang kemudian dikirimi terus ke Eropa. Karena kegiatan memproses bahan mentah dilakukan di Eropa, tanah jajahan tidak memetik manfaat daripada amalan ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang dihubungkan dengan proses tersebut. Faktor di atas mengakibatkan kemunduran teknologi dan ilmu pengetahuan masyarakat pribumi selama dijajah. Penguasaan kolonial terhadap ekonomi, pengeluaran, sistem pendidikan, hubungan luar negeri, kebudayaan dan sejenisnya, menghilangkan kebebasan masyarakat Malaysia, Indonesia dan Filipina dalam menentukan dorongan mereka sendiri dan reaksi terhadap hal-hal tersebut. Kenyataan ini sangat jelas dibuktikan oleh Rizal dan golongan pembawa pembaharuan Filipina yang lain ketika mereka tinggal di Spanyol pada akhir abad ke-19. Mereka mengeluh tentang hal-hal yang tidak diperkenalkan oleh Spanyol ke Filipina. Ini adalah bahagian dari indoktrinasi kolonial bahwa kolonialisme Barat membawa manfaat peradaban Barat. Yang terjadi yaitu kolonialisme Barat menghalang berbagai-bagai manfaat daripada peradaban Barat. Pembangunan setelah kemerdekaan Filipina, Indonesia dan Malaysia membuktikan hal ini. Jumlah sekolah berlipat ganda, cetak huruf bertambah cepat, surat kabar muncul seperti cendawan, ribuan gedung baru didirikan, puluhan ribu mahasiswa pergi ke Barat, sejumlah universiti didirikan. Dalam semua aspek kehidupan terdapat ledakan kebudayaan yang membaur dengan berlipat gandanya hasil peradaban Barat. Pengetahuan yang ditanamkan, metode dan buku-buku, semuanya berasal dari Barat. Terangkainya bendungan kebudayaan itu, dinding kolonialisme hancur, bekas tanah jajahan memperolehi jauh lebih banyak peradaban Barat setelah kemerdekaan dibandingkan keadaan sebelum merdeka. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih tinggi dan lebih beragam kini telah dibaurkan dari Barat. Namun demikian masyarakat Asia Tenggara menghadapi sejumlah masalah seperti rasuah, pengagihan pendapatan, dan pembangunan ekonomi, atau singkatnya masalah umum keterbelakangan. Sekalipun begitu, negara-negara tersebut jauh lebih maju dibandingkan dengan keadaan semasa dijajah. Hubungan dengan dunia Barat telah meningkat dan menakjubkan, dan kemasukan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu pesat. Karena itu, sifat masyarakat Asia Tenggara yang relatif statik adalah akibat kekuasaan penjajah. Kolonialisme memisahkan negara ini satu sama lain dan bagi sebahagian besar dari dunia Barat secara keseluruhan. Masyarakat Asia Tenggara telah dikenal sifat pebaurannya, jauh sebelum orang Eropa yang pertama datang pada abad ke-16. Hindu, Buddha, dan Islam bersama-sama dengan ciri-ciri kebudayaannya telah lama diterima oleh orang-orang Asia Tenggara. Sejumlah hasil seni dan proses teknologi telah dibaurkan pada masa lalu dari India, Cina dan wilayah lain. Orang Melayu dan orang Jawa juga telah melancong ke Cina, India, Parsi dan Arab sebelum kedatangan orang Eropa. Kemudian berlangsunglah interaksi kebudayaan antara bangsa dan hubungan dengan dunia Barat, di luar hubungan kolonial, yang mempercepatkan proses tersebut. Pada hakikatnya kolonialismelah yang membatasi dan memperlambat proses ini. Sekalipun tidak ada kolonialisme, pada akhir abad ke-19, ada pejabat perdagangan Melayu dan Jawa di Barat. Dengan adanya kemerdekaan, maka kelompok pedagang yang berpengaruh di Indonesia dan Malaysia, dan mungkin Filipina, menjadi ujung tombak hubungan kebudayaan. Lebih banyak unsur peradaban modern akan dapat dibaurkan melalui kelompok ini. Sebaliknya,
Kelompok seperti itu dihancurkan oleh kolonialisme, seperti yang ditunjukkan dalam bab 12. Apa yang menyebabkan munculnya kota-kota perdagangan, barangkali dapat dibandingkan keadaan yang ada di Italia pada abad ke-15, dan penempaan bentuk-bentuk baru kehidupan ekonomi dan sosial dihalangi oleh perluasan kekuasaan Belanda pada abad ke-17. Maka apa yang mungkin disebut kebangkitan semula Kepulauan Melayu, sebenarnya telah dicekik sebelum semangat itu dilahirkan. Pertanyaan tentang apakah Filipina, Indonesia dan Malaysia akan berkembang kalau imperialisme Barat tidak memaksakan situasi tersebut, mengandungi arti yang penting. Pada tahap ini kita hanya dapat mengajukan kesan bahwa masyarakat asli akan lebih berbaur dengan dunia Barat, dan karena itu langkah perubahan ekonomi dan sosial saat ini jauh lebih maju. Sektor perlombongan di Malaysia yang tidak muncul di bawah kekuasaan Inggris, atau karena Melaka dikuasai Belanda tidak dapat dihindari akan mendapatkan teknologi perlombongan modern, sebagaimana yang telah memiliki teknologi lain pada masa lalu. Karena perdagangan Eropa yang meluas di luar tanah jajahan akan menyediakan perangsang yang perlu bagi pertumbuhan dalam hubungan ekonomi bukan penjajah dengan Barat. Ini merupakan pertumbuhan ekspor dari wilayah yang menerima imperialisme Barat. Kesadaran terhadap ekspor tanaman uang telah lama ada. Di Malaysia, Filipina dan Indonesia, seperti negara lain di Asia Tenggara, terdapat hubungan perdagangan dan kebudayaan antara bangsa yang berjalan baik, paling tidak pada abad ke-15, kalau tidak lebih awal lagi. Sistem monopoli pertama kali diperkenalkan oleh Belanda secara berkesan, beransur-ansur namun pasti, dari abad ke-17 dan selanjutnya. Proses ini bersangkut paut dengan pokok pembicaraan kita. Hasil daripada monopoli Belanda yang berkesan mempengaruhi Indonesia dan bahagian-bahagian Malaysia, disertai dasar yang sama oleh Spanyol di Filipina, sehingga kelompok golongan perniagaan pribumi yang bebas dan berpengaruh dan menjalankan usaha di peringkat antara bangsa disingkir. Hal ini sangat nyata pada abad ke-18, ketika kekosongan tersebut diisi oleh golongan pedagang Cina. Kapitalisme kolonial menegaskan tentang tenaga kerja yang berguna, buruh kaum pedagang yang mendatangkan uang melalui perdagangan, menjual barang dengan negara-negara Eropa penjajah, atau kemudian pada abad ke-19 menjalankan pertanian tanaman uang, maka masyarakat yang tidak termasuk kelompok semacam itu dianggap tidak tekun. Salah satu alasan mengapa pada abad ke-15 dan awal abad ke-16 pengunjung Eropa pada keseluruhannya tidak mengetengahkan 5.443.434 adalah karena terdapat kelompok pedagang pribumi yang berjalan baik, dan penglibatan penduduk pribumi dalam perniagaan perkapalan. Hubungan politik juga berbeza, orang-orang Barat tidak menguasai kepulauan. Kekuasaan Barat yang utama dan berpengaruh di sana, selain di Filipina, dapat dikatakan bermula dengan Belanda. Waktunya yang tepat sukar ditentukan, tetapi tidak salah jika dianggap bahwa pada pertengahan abad ke-18 Belanda merupakan kuasa utama di kepulauan tersebut. Kemudian mulai dikembangkan pokok pembicaraan tentang kemalasan. Tema ini tidak dimaksudkan untuk penduduk pribumi, mereka tidak ditanya tentang pendapat mereka, atau menunjukkan pendapat orang lain terhadap mereka. Mereka dibicarakan dengan sungguh-sungguh hingga saat sekarang, dengan pengecualian beberapa pribumi yang terpelajar. Kebanyakan penduduk Asia Tenggara tidak sadar bahwa mereka telah menjadi pokok pembicaraan selama berabad-abad. Para penulis, pentadbir, pendeta dan pelancong kolonial Eropa menulis untuk khalayak dalam negeri. Adalah penduduk mereka sendiri yang ingin diyakini tentang kemalasan dan keterbelakangan pribumi. Letakkan ke dalam konteks sejarah dan sosiologi, citra tentang pribumi yang malas akan mengarahkan kita kepada sejumlah fenomena sejarah dan sosiologi.
Muncul dan bertahannya gagasan yang menyelimutinya selalu dihubungkan dengan berbagai-bagai kejadian dan keadaan penting dalam konteks sejarah. Gagasan yang menyelimutinya selalu merupakan bahagian daripada pengelompokan yang lebih luas, dan pada gagasan membentuk kelompok dan akarnya untuk memiliki beberapa cabang. Citra tentang pribumi terjalin ke dalam sejarah politik dan ekonomi daerah. Peradaban kolonial barat yang etnosentris, sifat kapitalisme kolonial, tingkat kejernihan penguasa, ideologi kelompok penguasa, dan berbagai-bagai kejadian khusus dalam sejarah yang mempengaruhi kebijaksanaan kolonial seperti timbulnya liberalisme modern. Semuanya itu adalah cabang-cabang yang sekarang merupakan tugas kita untuk coba memahami dan menganalisisnya. 4 bab yang pertama dan bab ke-10 terutamanya merupakan suatu penjelasan yang terperinci tentang berbagai-bagai citra pribumi. Sisanya membahas masalah-masalah yang timbul daripada hal tersebut. Jika mengetengahkan pandangan penulis, maka sejauh mungkin diberi kutipan langsung. Metode ini lebih jelas daripada huraian dengan kata-kata kita sendiri, karena yang ingin dikatakan penulisnya akan berkurang kalau hal tersebut tidak disampaikan dalam kalimatnya sendiri. Pandangan penulis yang dibicarakan coba disampaikan sejujur mungkin. Seluruh karyanya secara hati-hati dibaca dengan teliti bagi mencegah setiap penggambaran yang keliru, di luar sangkut paut permasalahan. Begitu pula dalam penggunaan dokumen sejarah. Ketelitian dilakukan untuk meletakkan isu tersebut dalam konteks yang benar. Maka kutipan yang dipilih untuk menunjukkan bagaimana Belanda menghancurkan pedagang pribumi tidak merupakan suatu hal yang tersendiri, kesemuanya menggambarkan pola umum. Karena itu tingkah laku para kapten Portugis dari Melaka dalam pemerasan terhadap para pedagang tidak dianggap sebagai faktor penentu kemunduran perdagangan di wilayah tersebut, sementara Belanda menunjukkan hal itu.